SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini, sehingga kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari penjelasan Salasatil Usul, 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, yang syarahnya kita ambil dari tulisan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Kita masih pada iman terhadap Rasul, dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan 4 perkara yang berkaitan dengan iman kepada Rasul. Ada 4, tapi kita baru menyebutkan sekitar 2 kalau tidak salah. Saya ulangi dari awal supaya apa yang kita akan baca ini bisa berkesinambungan, nyambung gitu pembahasannya. Baik, yang pertama, perkara yang berkaitan dengan iman kepada Rasul. Al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallah. Kita mengimani bahwasanya risalah yang mereka bawa itu merupakan hak dari Allah, benar datangnya dari Allah, bukan karangan mereka. Seperti risalah Islam dengan mukjizat yang dibawa oleh Nabi SAW, Al-Quran. Saya sering mengulang-ulang perkataan ini, kata para ulama, tidak bisa membaca dan menulis itu adalah sifat salbiyah, sifat yang buruk bagi manusia. Ada orang gak bisa baca, gak bisa nulis, itu adalah sifat yang buruk. Apalagi seorang da'i, dia gak bisa baca, gak bisa nulis, parah. Tetapi sifat ini ketika dia dilekatkan kepada Nabi SAW, yang mana Nabi itu adalah ummi, bukan hanya Nabi tidak bisa membaca, tapi Nabi tidak bisa menulis, justru sifat ini menjadi sifat yang terpuji. Karena itu dilekatkan kepada Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena kalau Nabi itu bisa baca dan menulis, maka orang-orang Arab dahulu, orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu, mereka akan semakin tidak percaya kalau Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Pasti mereka kan bilang, Muhammad kan jago nulis, jago buat syair. Makanya Nabi Muhammad gak bisa buat syair, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Ya. Ketika perjanjian Hudaybiyah, itu Nabi mendikte.
kemudian dituliskan. Nabi tidak menulis sendiri. Begitu pula surat-surat yang dikirim kepada para raja, Heraklius, pembesar Romawi misalkan, kepada Kisra, pembesar Persia, itu ditulis sama sahabat. Nabi hanya mendikte, membacakan. Kalau bahasa anunya mentalkinkan. Ya, ditalkinkan oleh Nabi lalu ditulis sama para sahabat. Nabi nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Karena ini untuk menjaga keotentikan dari Al-Quranul Karim. Bahwasanya Al-Quran ini bukan karangan Muhammad, tapi itu merupakan firman Allah. Maka itu hak datangnya dari Allah Ta'ala. Ya. Begitu pula peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Nabi, itu menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu bukan dari Muhammad. Contoh misalkan ketika terjadinya hadithul ifki. Hadis atau peristiwa yang berkaitan dengan Aisyah dituduh berzina dengan sahabat yang mulia yaitu Safwan ibn Mu'attal. Nabi nggak bisa ngomong, diam, karena Nabi nggak tahu. Nabi nggak bisa mengeluarkan kata-kata. Nabi hanya berdiam, menunggu datang wahyu dari Allah Taala. Maka Allah Taala menurunkan firman-Nya di dalam surat An-Nur kalau nggak salah. Iya, untuk membersihkan nama Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan itu menunjukkan Al-Quran itu bukan datang dari Muhammad, tapi itu merupakan wahyu al-munazzal, wahyu yang Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Maka barang siapa yang kufur kepada satu orang nabi saja, maka dia dihukumi telah kufur kepada seluruh nabi, kepada seluruh rasul. Kita kufur satu, kita dihukumi kufur kepada seluruhnya. Seperti firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-105. Apa kata Allah di situ? Kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Sesungguhnya kaum Nabi Nuh itu telah mendustakan para rasul. Pertanyaan saya, emang ada Rasul sebelum Nabi Nuh? Nggak ada kan? Nabi Nuh Rasul pertama. Mana dalil yang menjelaskan Nuh adalah Rasul pertama? Sudah kita sebutkan. Yaitu sabda Nabi SAW ketika berbicara tentang syafaat. Ketika manusia datang meminta syafaat untuk segera ditegakkannya yaumul hisab, maka manusia datang kepada Nabi Adam dengan mengatakan, ya Adam, anta awwalul bashar khalaqallahu biyadayhi. Allah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Isfa' lana inda rabbik, berikan kami syafaatmu. Ya. Kata Nabi Adam, aku juga butuh syafaat. Idhab ila Nuh, pergilah kalian kepada Nuh, bi annahu awwalur rasulin, karena dia itu rasul yang pertama. Berarti dari hadis itu para ulama mengambil kesimpulan Nuh itu adalah Rasul pertama. Gak ada Rasul sebelum Nabi Nuh. Kalau Nabi banyak, tapi kalau Rasul sebelum Nabi Nuh itu tidak ada. Tapi perhatikan ayat ini. Allah Ta'ala mengatakan, Kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh itu mendustakan para Rasul. Padahal yang dia dapati kaum Nabi Nuh hanya Nabi Nuh sebagai Rasul. Sementara Rasul-Rasul terakhir kan belum datang tuh. Tetapi Allah sudah memvonis mereka mendustakan seluruh Rasul. Nah, oleh karenanya para jamaah sekalian, mendustakan satu Rasul itu sama halnya dengan kita mendustakan seluruh Rasul. Sama dengan halnya mendustakan satu ayat dalam Al-Quran, itu sama halnya dengan kita mendustakan seluruh ayat. Makanya kita tidak boleh menolak satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, karena sama halnya dengan kita menolak seluruhnya. Karena ada tuh sebagian kelompok demikian, mengambil ayat, tidak mengambil ayat yang satu, tidak mau mengambil ayat yang lainnya. Sudah gitu kadang-kadang ayatnya dipotong, diambil yang cocok sesuai dengan pemahaman mereka. Dan ini kebiasaannya orang-orang Khawarij.
Ini kebiasaannya orang-orang Khawarij itu begitu. Ya. Dipotong ayatnya, nanti ayat yang cocok dengan mereka itu yang dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil untuk mendirikan akidah-akidah mereka. Maka kita katakan ini tidak benar. Namanya kita mengambil ayat itu tidak boleh sepotong-sepotong. Seperti orang-orang yang mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang sholat, berarti nggak usah sholat. Orang sholat celaka kok. Ini contoh motong ayat nggak benar itu. Berarti antum nggak usah sholat, kan orang sholat itu celaka, ngapain sholat? Maka nggak boleh dipotong sampai di situ, harus disambung. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang celaka itu adalah orang-orang yang ketika sholat mereka lalai di dalam mengerjakan sholat. Baik ketika sebelum sholat, ketika dia sedang mengerjakan sholat, dia lalai. Kata para ulama, apa bentuk kelalaian dalam kita mengerjakan sholat? Imamnya baca ayat apa, kita tidak tahu. Tidak ngerti. Ya. Maka dulu pernah itu di pondok, diperhatikan sama musyrifnya, santri itu. Kayaknya nggak fokus, padahal sholat duhur. Salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ditanya, tadi imam baca ayat apa? Ayat apa ya? Gimana mau tahu orang kita sholatnya sir kok? Ya, itu tandanya kita tidak fokus dalam sholat, kita lalai dalam mengerjakan sholat itu. Tapi kita kembali ke sini. Jadi Allah memvonis mereka itu mendustakan seluruh rasul. Faja'alahumullahu mukadzibin li jami'ir rusuli ma annahu lam yakun rasulun ghairuhu hina kadzabu. Allah menjadikan mereka mendustakan seluruh rasul, padahal tidak ada rasul sebelum Nabi Nuh. Tidak ada rasul sebelum Nabi Nuh. Tapi Allah sudah memvonis mereka. Mereka dikatakan mendustakan para rasul. Wa ala hadza fan-nasara alladziina kadzdzabu Muhammadan wa lam yattabi'uhu mukadzibu lil Masih ibni Maryam ghairi muttabi'in lahu aidan. Maka begitu pula orang-orang Nasrani yang mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Begitu pula orang Yahudi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW meskipun mereka mengatakan diri mereka beriman kepada Isa dan kepada nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, tapi Allah memvonis mereka karena mereka tidak mau beriman kepada Muhammad. Mereka dikatakan telah mendustakan seluruh rasul. Ya. Mendustakan seluruh rasul. Padahal khobar-khobar yang datang kepada mereka di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan itu sangat jelas. Bukan cuma Nabi Muhammad yang disebutkan ciri-cirinya kepada orang Yahudi dan Nasrani itu jemaah. Tetapi sahabat Nabi itu disebutkan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah sebutkan sifat-sifat para sahabat itu. Nah, dari sini kata para ulama, kenapa kita harus mengikuti para sahabat? Karena mereka saja telah direkomendasikan oleh Allah Ta'ala sebelum mereka lahir. Sebelum lahir itu sudah Allah rekomendasikan mereka. Sudah Allah sebutkan tentang mereka. Antum disebutkan enggak? Di kitab apa antum disebutkan? Kitab bon hutang itu lah. Suka ngutang di toko. Nama kita itu banyak. Fulan utang telur sekilo. Tahun 2022, saya kira 2023 belum bayar. Ya. Disebutkan nama mereka. Tapi mereka tidak mau beriman. Tidak mau mengikuti Nabi SAW. Apalagi orang Yahudi, sombong. Angkuh. Makanya permusuhan yang paling besar dari ahlul kitab itu orang Yahudi. Kepada Nabi SAW dan kepada kaum muslimin secara umum. Angkuh mereka itu, sombong. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada mereka. Mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Mereka diberikan Alkitab,
Tetapi Allah permisalkan mereka seperti kal himari yahmilu asfaro, seperti keledai yang sedang membawa kitab. Itu permisalan orang-orang yang diberikan ilmu tapi tidak diamalkan itu. Seperti keledai yang membawa kitab. Ini bukan saya yang ngomong ya. Allah lah yang ngomong ini. Keledai yang membawa kitab. Ini kitab isinya ilmu. Apa bisanya? Keledai tidak bisa baca. Allah permisalkan seperti itu, subhanallah. Makanya para jamaah sekalian, kita yang diberikan ilmu, gunakan ilmu itu untuk kita beriman kepada Nabi kita yang mulia dan ikuti sunnah beliau. Ikuti sunnah beliau, amalkan sunnah beliau. Karena tidak ada keselamatan yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil, melainkan dengan kita bertauhid kepada Allah dan mengikuti sunnah. Sampai Imam Ahmad mengatakan, ya man mata alal islami was sunnah, mata alal khairi kullih. Orang yang meninggal di atas Islam dan sunnah Rasul, maka sungguh dia telah meninggal di atas segala kebaikan yang pernah ada di atas muka bumi ini. Ini nikmat yang luar biasa yang tidak semua orang diberikan oleh Allah Ta'ala. Makanya kita yang diberikan, bersyukur, jaga nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Taib. La siyama wa annahu qad basyarahum bi Muhammadin. Begitu pula Allah telah mengabarkan kepada mereka tentang Muhammad. Wala ma'na li bisyaratihim bihi illa annahu rasulun ilaihim yunqidhuhumullahu bihi minad dhalalah. Yang mana Allah mengutus nabi itu dalam rangka untuk menyelamatkan manusia ini dari kesesatan. Bayangkan Nasrani menyembah Isa, sesat. Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah, sesat. Sementara Allah Ta'ala itu tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Sedangkan Isa bin Maryam adalah hamba dan utusan Allah, bukan Tuhan. Dan kita sudah sebutkan kemarin, manusia, para rasul itu manusia biasa. Mereka sakit, mereka lapar. Nggak ada Tuhan sakit, Tuhan lapar itu. Kalau ada Tuhan sakit, Tuhan lapar, ya bukan Tuhan namanya, makhluk. Yang bisa lapar, bisa sakit, bisa ngantuk, bisa tidur itu makhluk. Sementara Tuhan tidak tidur. La sinatu wala naum, tidak ngantuk, tidak tidur. Selalu menjaga manusia. Mengawasi manusia dengan ilmu, dengan para malaikat-malaikat yang ada di sekeliling manusia tersebut. Tuhan kok ngantuk? Yang ada ceritanya Tuhan ngantuk, Tuhan tidur. Isa manusia biasa seperti kita. Ya. Dia seperti kita manusia biasa. Seperti rasul-rasul yang lainnya. Beliau lahir ke dunia ini melalui yang namanya seorang ibu dan ibunya Maryam. Jelas dia sebagai manusia. Beliau dilahirkan melalui perantara seorang wanita. Ya. Sementara kan Tuhan itu tidak diperanakan, tidak ada awal, tidak ada akhir. Tuhan itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya nanti. Sementara Nabi Isa kan diwafatkan sama Allah Ta'ala nanti ketika hari kiamat. Bagaimana Tuhan kau wafat? Ya. Nah, Nabi SAW datang untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan. Ya, makanya kita harus mengikuti tuntunan beliau. Dan ketika Islam itu diturunkan, Rasul kita diutus, maka tidak boleh seorang itu mengikuti agama lain kecuali agamanya Nabi Muhammad. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, para Rasul itu hanya diutus kepada kaum mereka masing-masing. Dan tidak ada kewajiban satu Nabi mengikuti syariat Nabi yang lainnya, tidak ada kewajiban. Sebagaimana yang Allah kisahkan ketika pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Musa Nabi, Khidir Nabi. Bahkan para ulama berselisih pendapat apakah Khidir ini dari kalangan Rasul atau tidak. Tapi Musa jelas Rasul, ulul azmi. Tetapi Musa disuruh belajar kepada Nabi Khidir. Pelajaran di situ, mereka berdua ketemu,
Tidak ada kewajiban Khidir mengikuti Musa, Musa mengikuti Khidir. Tidak ada kewajibannya. Tetapi ketika Muhammad diutus, maka seluruh manusia, seluruh kaum, ya, seluruh ahlul kitab itu harus mengikuti Nabi SAW. Makanya dahulu Umar itu pernah kena semprot ya sama Nabi SAW. Gara-gara bawa lembaran Taurat, dipegang lembaran Taurat, ya, lalu dibacakan sama Nabi, sama Umar. Umar bacakan Nabi, karena kan Nabi nggak bisa baca. Ketika didengar sama Nabi SAW, ternyata itu adalah lembaran-lembaran Taurat. Langsung Nabi itu merah mukanya dan mengatakan, "Amutahawwikuna anta ya ibnal Khattab?" Apakah engkau ragu dengan apa yang aku bawa, wahai Ibnu Khattab? Andai kata Musa hidup hari ini, dia tidak boleh menyebarkan agamanya, dia harus mengikuti aku. Itu jawaban Nabi. Ya. Nah, dari sini itu membantah pernyataan orang liberal yang mengatakan semua agama itu sama. Ya, menurut mereka sama. Anggap aja mereka itu ya outline lah, di luar garis, antum nggak usah gubris lah itu. Orang aneh itu. Semua agama sama. Tujuan mereka satu, ingin masuk ke dalam. Ya, semua orang ingin masuk surga. Siapa bilang nggak masuk surga? Orang Nasrani ingin masuk surga kok. Tetapi jalan masuk surga itu cuma satu. Antum pahami firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Qul hadihi sabili. Katakanlah ini jalanku. Ketika Allah mengatakan ini jalanku, Allah menggunakan bentuk tunggal, satu. Berarti jalan menuju surga itu satu. Jalan kebenaran itu satu. Sebagaimana kata Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam kitab beliau Situd Duror, 6 pilar dakwah salafiyah. At-tariq wahid. Jalan kebenaran itu satu. Tetapi jalan kesesatan itu, kata Allah Ta'ala, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Banyak. Tapi jalan kebenaran itu satu. Al-Quran, Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Dan selalu saya ulang-ulang, ketika antum tidak berada di atas kebenaran, tidak berada di atas yang hak, pasti antum berada di atas syubhat. Itu pasti. Kalau orang tidak berpegang teguh dengan kebenaran, pasti dia akan terjatuh ke dalam syubhat. Itu sudah menjadi kaidah umum yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Ya. Nggak ada yang namanya kebenaran itu antara benar salah kayak orang Mu'tazilah. Ya, nggak surga, nggak neraka, terus di mana terus? Ruang hampa gitu. Tidak surga, tidak neraka. Nggak di dunia, nggak di akhirat, terus di mana? Alam mimpi. Antum harus jelas, antum ini hitam atau putih gitu. Sunnah atau enggak gitu. Karena jalan kebenaran itu cuma satu. Taib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Di antara pilar yang berkaitan dengan iman kepada Rasul, al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi. Yaitu kita mengimani nama-nama yang dikabarkan kepada kita sesuai dengan apa yang telah Allah sebutkan. Ya. Kita kembali lagi kepada jumlah Nabi dulu. Jumlah Nabi itu 124.000. Jumlah Rasul sekitar 315. Tapi tidak semua Nabi dan Rasul itu namanya disebutkan. Mungkin kalau kita kumpulkan, ya seperti yang pernah kita pelajari mungkin sekitar 25. Tetapi 25 itu bukan semua nama Nabi dan maksudnya itu hanya mewakili sebagian. Bukan hanya ketika disebutkan 25 berarti jumlah Nabi 25. Nah, ini pelajaran SD dulu tuh. Berarti antum salah dulu. Kita semua salah belajar. Jumlah Nabi ada 25. Salah. Kalau nama yang disebutkan 25 mungkin benar. Tetapi kalau dikatakan jumlah Nabi 25 itu kurang tepat.
Karena dalil yang datang dari Nabi SAW itu, Nabi sekitar 124 ribu. Berarti kalau 25 berapa persennya itu? Yang jago matematika tuh. 25 per 100 kali 124 ribu, berapa itu? Berapa persen? Ada yang jurusan matematika sini? Mau matematika pendidikan atau murni lah, yang penting matematika pokoknya. Ada? Atau yang jurusan akuntansi, biasanya cepat ngitung uang itu. Antum punya uang 124 juta. 25 persennya berapa? 25 per 100-nya itu berapa jadinya tuh? 0,02. Cuma segitu doang. Cuma 0,02 yang disebutkan sama Allah namanya. Sisanya banyak. Belum disebutkan. Cuma kita harus imani. Ya. Nabi disebutkan segitu namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Yang mana kelima ini adalah ulul azmi. Wa haula'il khamsahum ulul azmi minar rusul. Mereka ini adalah 5 nabi yang dikategorikan ulul azmi dari kalangan para rasul. Wa qad dzakarahumullahu ta'ala fi mawdhi'aini minal Qur'ani fi suratil Ahzab. Yang Allah sebutkan mereka itu di dalam 2 ayat. Yang pertama surat Al-Ahzab ayat 7. Apa kata Allah Ta'ala di situ? Wa id akhadna minan nabiyyin mithqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan sungguh kami telah mengambil dari para nabi itu mitsaqahum, perjanjian dengan mereka. Ya. Kami telah mengambil perjanjian dengan mereka. Jadi ketika para nabi itu diutus oleh Allah, Allah mengambil perjanjian dengan mereka. Mereka akan berdakwah, menyebarkan dakwah tauhid ini kepada manusia. Dan Allah berjanji akan menolong mereka. Ya, Allah berjanji akan menolong mereka. Ya. Ayat yang kedua, yaitu surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah mensyariatkan padamu tentang agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Apa itu agama yang diwasiatkan oleh Allah kepada para nabi ini, para rasul ini? An aqimud dina wa la tatafarraqu. Nih perhatikan zaman ini, penting ini. Tegakkanlah agama ini dan janganlah kalian berpecah belah. Jangan kalian itu bercerai-berai. Dan sebab perceraian atau terjadinya perpecahan itu disebabkan karena satu, hawa nafsu. Makanya agama itu tidak boleh pakai hawa nafsu. Agama itu pakai dalil, bukan hawa nafsu. Yang kedua, terjadinya perpecahan itu adalah asobiyah. Apa asobiyah? Taasub, fanatik. Ya. Ittiba'ul hawa, ta'assubiyah, fanatik. Antum nggak boleh fanatik. Itu termasuk perkara jahiliyah. Kata para ulama, haram fanatik itu. Kalau andai kata antum harus fanatik, fanatik itu hanya kepada dalil. Nggak boleh kepada selain dalil.
Makanya Imam Malik memberikan sebuah standar dalam kitab fanatik itu. Kata beliau, kullu kalamin yu'khad wa yutrak illa sahibah hadzal qabr. Setiap orang itu boleh diambil dan ditolak ucapannya kecuali ucapan pemilik kuburan ini, yaitu Nabi SAW. Siapapun kita. Makanya para dai, para ustadz, syekh sekalipun, itu mereka berpotensi benar, berpotensi salah. Kalau benar antum ikuti, kalau salah antum tinggalkan. Jangan kalau salah antum bela. Apalagi dengan ungkapan sebagian orang, tidak mungkin ustadz itu salah. Ya akhi, Nabi aja bisa salah, apalagi kita manusia biasa. Nabi Muhammad itu salah, pernah berbuat salah. Antum baca tafsir surat Abasa. Allah menurunkan surat itu untuk apa sebenarnya? Menegur Nabi. Karena Nabi tidak menghiraukan Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta. Dan lebih peduli kepada pembesar Quraisy. Karena menurut Nabi, kalau kita memuliakan mereka, mereka masuk Islam, ya maka kaumnya akan masuk Islam. Ternyata itu dipandang salah sama Allah Ta'ala. Diturunkan ayat, ditegur Nabi SAW. Awasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Engkau bermuka masam dan engkau berpaling ketika datang kepadamu orang yang buta. Padahal orang yang buta ini jauh lebih mulia daripada mereka pembesar Quraisy yang masih kufur kepada Allah. Salah ditegur. Itu bedanya Nabi sama Rasul, sama manusia biasa. Rasul dan manusia biasa. Rasul kalau salah dijaga. Jangan sampai dia berlarut dalam kesalahannya, ditegur langsung. Nah kita salah, siapa yang tegur? Kadang kita dinasehati sama teman kita. Ada orang baru ngaji nasihati antum yang sudah 20 tahun ngaji. Kira-kira perasaan antum gimana? Anak ikhlas? Gak mungkin. Pasti akan kisopo sih orang. Baru kelihatan. Sudah berani-berani gitu. Gak tahu kita ini senior gitu kan. Mentang-mentang antum senior terus antum merasa diri antum gak bisa salah gitu. Lah jangan. Gak seperti itu. Gak seperti itu. Ya. Antum pernah dengar khutbahnya Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi khalifah? Pas beliau diangkat menjadi khalifah. Belum pernah dengar? Saya bacakan ya. Nih saya bacakan sama antum. Biar antum memiliki gambaran bagaimana sosok seorang yang luar biasa itu. Jadi ketika beliau jadi khalifah, beliau itu berkhutbah. Ini khalifah loh ini. Sabar ya. Ini saya lagi carikan dulu. Saya lupa halamannya, tapi saya ingat bukunya. Ini dia nih. Kita bacakan ya, pendahulunya dulu. Ba'da mauti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhtarul muslimuna Abu Bakrin As-Siddiq. Setelah Nabi meninggal dunia, maka para kaum muslimin memilih Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah. Makanya gelar khalifah itu hanya diberikan kepada Abu Bakar, tidak diberikan kepada yang lain. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman itu namanya Amirul Mukminin. Khalifah itu cuma Abu Bakar. Maka itu tidak akan pernah dapati dalam buku sirah itu, ya Umar itu adalah khalifah. Ya, khalifatul Rasulillah enggak. Tapi khalifatul Rasulillah itu hanya Abu Bakar. Itu gelar khusus kepada Abu Bakar. Sisanya Amirul Mukminin, Amirul Mukminin.
Iyakuna khalifatan alaihim, untuk menjadi khalifah. Lifadli manzilati wa manzilatihi fil Islam, dikarenakan Abu Bakar memiliki keutamaan dan kedudukan dalam Islam. Fahuwa awwalu man amana bir Rasul, orang yang paling pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki. Wa kana sahibahu fil ghar, yang menemani Nabi di dalam gua. Wa rafiquhu fil hijrati min Makkah ilal Madinah, yang menemani Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Wa qad amarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam an yusalliya bin nasi hina marad, dan Rasul hina marido memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam ketika beliau sedang sakit. Wa indama waliya Abu Bakrin al-khilafata, maka tatkala Abu Bakar menjadi khalifah, khotoban nas, maka beliau berkhutbah di hadapan manusia. Fahamidallah, memuji Allah. Wa asna alaih, kemudian menyanjung Allah Ta'ala. Summa qal, kemudian beliau berkata, nih khutbahnya nih, ayyuhan nas, wahai manusia, inni qatulita alaikum walastu bi khairikum, sesungguhnya kalian telah memilih aku untuk menjadi pemimpin. Ketahuilah, aku itu tidak lebih baik daripada kalian. Aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Masih banyak ada yang baik-baik di antara kalian ini. Ada Sa'ad bin Mu'ad, ada Umar ibn Khattab, ya. Ada Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abu Ubaidah ibn Jarrah yang masih hidup pada waktu itu. Ini menunjukkan betapa tawadunya Abu Bakar As-Siddiq. Nggak kayak kita, jadi ketua, baru jadi ketua kelas saja sudah sombong. Ketua kelas itu. Aku tidak lebih baik daripada kalian. Fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni. Kalau kalian melihat aku melakukan kebaikan, bantu aku. Bantu. Dukung aku. Wa in ra'aitumuni ala batilin fasaddiduni. Dan ketika kalian melihat aku di atas kesalahan, luruskan aku. Pemimpin itu kayak gitu. Karena dia sadar dirinya manusia, tidak mungkin bisa selalu benar. Pasti akan ada kalanya dia salah. Lalu apa kata beliau? Atiuni ma ata'tullaha fikum. Taatilah Allah, taatilah aku dalam perkara-perkara yang itu aku taat kepada Allah. Fa idza asaituhu fala ta'ata li alaikum. Apabila aku melakukan kemaksiatan atau menyuruh kalian melakukan maksiat, jangan taat kepada aku. Tidak boleh kalian taat. Ya, nasihati aku. Nasihati aku. Ala inna aqwamun indi ad-dhaif hatta akhudul haqqa lahu. Maka ketahuilah, kalau ada satu kaum di sisiku yang mana mereka orang lemah, lalu hak mereka diambil, aku akan mengambil hak mereka untuk mengembalikan kepada kaum yang lemah tersebut. Wa ad'afakum indi al-qawi hatta akhudul haqqa minhu. Begitu pula sebaliknya. Iya. Apabila yang lemah dia tidak menunaikan hak kepada yang lebih kuat, atau yang lebih tua, atau yang lebih memiliki kekuatan, maka hendaklah aku akan mengambil hak itu untuk diberikan kepada pemiliknya. Ya. Ini khutbah beliau. Sekelas beliau itu masih mengakui diri beliau itu kalau salah dinasehati. Nah, apalagi kita ya, baru ngaji 20 tahun sudah gitu ngajinya sekali sebulan. Bahkan yang lebih parah ngaji tablik akbar, tematik pula. Antum kalau mau cari ilmu bukan tematik, kajian kitab. Kalau antum ingin cari ilmu yang benar-benar tematik, itu vitamin tambahan, suplemen tambahan. Ibarat kata antum sudah sering makan nasi, ya sekali-sekali makan spaghetti lah. Nek makan nasi terus kan ya, mungkin sekali-kali diganti karbonya itu bukan spaghetti, mungkin bukan nasi, diganti sama yang lain gitu kan. Jadi tidak menjamin orang yang melakukan atau orang yang sudah lama ngaji dia pasti selalu benar, tidak. Wong ustadz saja bisa salah, para ulama aja bisa salah. Para ulama dahulu banyak mereka yang dahulunya menyimpang kemudian bertobat. Abu Hasan al-Asy'ari, Abdul Qadir Jailani, mereka sebelumnya menyimpang, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, beliau sempat terjatuh ke dalam perkara jama'atut tabligh.
Lalu beliau bertobat kepada Allah Ta'ala, mendakwakan sunnah, kembali kepada pemahaman salaful ummah. Apalagi sekelas kita yang keilmuannya tidak seperti mereka. Maka potensi salah itu pasti akan sangat besar. Maka ketika kita salah, jangan pernah malu untuk dinasihati. Ya. Makanya jangan asobiyah. Jangan asobiyah, jemaah. Wallahi, tidak ada kebaikan dalam asobiyah. Sudah ada nih? Belum? Sudah. Ya, adzan dulu kalau sudah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian kata Syekh, wa amma man lam na'lam ismahu minhum fanu'minu bihi ijmalan. Maka adapun nama-nama Rasul yang tidak disebutkan namanya, cukup kita imani secara global. Jadi nggak perlu kita memberatkan diri kita nanti nanya, Ustadz, Nabi yang ke-130 siapa? Itu namanya pertanyaan yang takalluf. Apa takalluf itu? Berlebih-lebihan. Gak usah terlalu bertanya pertanyaan yang seperti itu. Itu pertanyaan tidak ada manfaatnya juga. Ya. Itu pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi cukup diimani. Ya. Cukup diimani bahwasanya jumlahnya Nabi itu sekian, yang disebutkan namanya sekian, sisanya kita serahkan sama Allah. Ya, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Baik. Yang ketiga, pilar yang berkaitan dengan iman kepada Rasul, tasdiqu ma sahha anhu min akhbarihim. Membenarkan kabar-kabar yang sahih terkait mereka. Karena selain daripada sejarahnya Nabi Muhammad itu kebanyakan kisah-kisah Israiliyat, ya. Jadi kisah-kisah Israiliyat itu adalah kisah yang tidak dibenarkan 100%, tidak pula didustakan 100% gitu. Jadi kalau riwayatnya benar diambil, kalau riwayatnya tidak benar, ya sudah. Nggak perlu untuk dipermasalahkan gitu. Ya. Itu namanya kisah-kisah Israiliyat. Kayak contoh ya, nih saya kasih contoh nih. Biasanya kalau antum umroh, dibimbing sama mutawif, itu diajak ke Arafah, itu kan namanya Jabal Rahmah, betul? Betul nggak? Kadang-kadang mutawif itu suka bilang, kenapa disebut dengan Jabal Rahmah? Karena di sini terjadi pertemuan antara Adam dengan Hawa. Nah masalahnya, untuk membuktikan apakah benar riwayatnya, itu tidak bisa. Karena tidak ada riwayat yang sahih masalah itu. Tapi antum tidak bisa mendustakan, oh itu tidak benar. Jadi antum cukup tawakuf, diam, tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Gitu loh. Itu sikap kita terhadap kisah-kisah Israiliyat. Kayak contoh misalkan antum kalau city tour di Mekah itu ya, diajak ke Jabal Rahmah. Yang kedua ke Masjid Jin namanya. Namanya Masjid Jin. Kenapa di situ disebut dengan Masjid Jin? Karena Nabi SAW pernah pulang dari Taif, singgah di situ, tidak ada yang beriman dari orang Taif. Katanya mereka tuh. Tapi untuk menghibur hati Nabi SAW, maka Allah menyuruh para jin untuk yang beriman. Ada kisah, wallahu a'lam. Saya secara riwayat saya tidak tahu. Coba antum tanya sama ustadz yang lain. Saya secara riwayat tidak tahu. Maka ini masuk ke dalam kategori kisah-kisah Israiliyat. Tapi kalau antum masuk ke dalam kategori orang sufi, oh Masya Allah, tabarakallah, itu kisah luar biasa itu. Jadi kalau antum ingin memahami kisah itu, masuk sufi dulu. Bisa tidak sarankan. Apa tuh masuk sufi? Sampai pada tingkatan makrifat. Saya lupa nama bukunya itu. Saya dulu pernah baca buku terkait, tapi bukunya para ulama yang salaf menjelaskan tentang tasawuf. Antum kalau tanya tasawuf itu kepada siapa mereka sandarkan diri mereka? Kepada Abu Bakar, kepada Hasan Al-Basri gitu. Karena mereka mengatakan sufi itu kan lambang dari kezuhudan. Padahal zuhud yang benar itu ya ikhwan, nih anak kasih tahu antum nih, zuhud yang benar, biar antum tidak salah kaprah tentang zuhud. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia fokus akhirat, itu zuhud orang sufi. Zuhud Islam itu dalilnya firman Allah Ta'ala, wala wabtagi fima ataqallah min daril akhirah
wala tansa nasibaka wabtaghi fima attaqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Fokus kejar akhirat tapi jangan melupakan dunia. Itu zuhudnya Islam itu begitu. Antum punya istri, punya anak, emang antum mau kasih makan apa? Mau kasih makan rumput? Zuhud itu orientasi hidupnya akhirat, tetapi tidak melupakan dunia. Yang dunia itu digunakan untuk membeli, itu zuhud dalam Islam. Tapi kalau antum ambil pengertian zuhud yang berkembang di tengah masyarakat, tinggalkan dunia, fokus akhirat. Makanya kalau antum lihat ada orang pakainya compang-camping, gak boleh dicela, itu zuhud. Ya. Apalagi kalau dia orang kaya itu zuhud, bukan zuhud, namanya pelit itu. Punya uang gak mau beli. Pelit namanya. Medit, bakhil. Ya. Sementara Nabi SAW mengatakan Allah itu indah, suka kepada keindahan. Antum punya uang beli. Orang zuhud itu ya, punya uang 10 miliar, butuh mobil. Ustadz, saya mau beli Mercy, harga 2 miliar. Zuhud gak? Zuhud, antum punya uang kok. Kecuali kalau antum punya uang 10 juta, beli mobil 2 miliar. Nah, bukan zuhud namanya itu. Mokso kalau itu. Zuhud itu antum punya uang, antum beli. Kalau memang kebutuhan. Tapi kalau antum beli hanya sekedar untuk ditaruh. Kayak orang kolektor mobilan itu. Apa itu? Yang kecil-kecil itu? Hot Wheel. Ditaruh satu di satu. Terus diapain? Ditonton. Orang beli mobil, koleksi mobil kayak gitu. Beli mobil ini, ditaruh di garasinya, beli tanah garasi besar, ditaruh mobil. Kemudian dari atap, dari balkon kayak gini, mobilnya di bawah. Dia dari atas gini, dilihat mobilnya. Masya Allah, ya he. Antum beli mobil itu untuk dikendarai, bukan ditonton. Kalau antum tonton dan antum pakai, padahal antum sudah punya mobil, itu bukan zuhud namanya. Itu tabdzir. Haram hukumnya. Tak boleh. Jual segera. Sudah capek bayar pajak per tahun, hisapnya panjang. Segera jual. Antum berapa butuh, sudah yang butuh aja. Antum butuhnya 4, mungkin karena istri antum 4, gak apa-apa. Kasih satu-satu. Antum gak butuh banyak. Sekedar punya sepeda motor, subhanallah. Sepeda motor 10. Padahal dia cuma berdua. Anak-anaknya sudah di pondok, nggak dipakai, cuma berdua, 10. Buat apa ya? Itu bukan zuhud namanya. Nah, zuhud Islam tuh begitu. Jadi kalau antum belajar sufi itu, antum harus masuk ke dalam kategori zuhud yang benar-benar zuhud dulu kata-kata mereka. Antum harus tinggalkan daging. Ya, jadi antum tidak boleh itu pergi makan ke rumah makan apa? Bakar-bakar itu. Nah, pokoknya antum tidak boleh itu. Antum jadi vegetarian. Makannya ya lalapan gitu kan. Jadi kalau antum beli pecel lele, antum tidak beli lelenya, antum beli lalapannya. Kasihan antum. Yang lain makan lele, makan apa? Makan ikan, makan gurami. Antum cuma makan sawi. Nah, itu bukan zuhud yang benar seperti itu. Salah. Ya. Jadi kita kembali. Adapun kabar yang datang dari Nabi SAW itu yang benar, riwayatnya jelas. Adapun kalau riwayat-riwayat yang doif yang datang terkait Nabi SAW, antum tidak boleh terima, antum tolak. Karena terkadang banyak kisah-kisah yang riwayatnya doif. Contoh, di antara riwayat yang doif itu adalah ketika Nabi masuk ke Gua Sur, ya di situ kan disebutkan dalam riwayat bahwasanya mulut gua itu ada namanya apa? Laba-laba, ya toh? Ada laba-laba, sarang laba-laba. Itu tidak ada riwayatnya. Doif riwayatnya itu. Doif. Tapi yang berkembang di tengah masyarakat itu adalah apa namanya? Mulut daripada Gua Sur itu, Gua Saur ya.
buat sahur itu ada laba-laba. Sehingga itu yang memalingkan orang-orang musyrikin pada waktu itu tidak masuk ke dalam gua tersebut. Itu dhaif, secara riwayat dhaif. Ya. Tapi kalau antum pergi umroh gitu diajak ke Jabal Saur itu dijelaskan begitu. Itu contoh-contoh riwayat dhaif yang disebar luas. Makanya tidak benar seperti itu. Ya, tidak benar. Maka dalam membaca sejarah itu perlu mencari kitab-kitab yang benar. Jangan asal comot sejarah itu dari kitab ini. Nah, antum kalau mau baca sejarah, paling tidak baca sejarah yang ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri yang berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum. Itu kitab dapat penghargaan dari pemerintah Saudi. Karena luar biasa isinya itu. Ar-Rahiq Al-Makhtum namanya. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri penulisnya dari India. Kitab bagus itu, masalah sejarah. Sudah terjemahkan buku itu. Tapi antum beli juga penerjemah yang benar. Kadang-kadang penerjemah itu yang dihilangkan. Tidak amanah. Menghilangkan amanah ilmiah ketika menerjemahkan. Maka itu salah. Hati-hati dalam memilih sejarah. Taib, yang terakhir. Saya tambah sedikit lagi. Pilar yang keempat yang berkaitan dengan iman kepada Rasul. Al-amalu bi syariati man ursila ilaina minhum. Kita beramal dengan syariat yang Allah mengutus mereka dengannya. Kalau kita jelas, Nabi Muhammad, tidak boleh untuk mengikuti syariat yang lain. Makanya haram di dalam Islam itu membuat perkara baru dalam urusan agama. Makanya para ulama, ketika mereka mendefinisikan tentang bid'ah itu, seperti apa yang dibawakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam pada jilid yang pertama. Jadi bukunya itu 2 jilid. Jilid yang pertama, halaman 70 sekian kalau nggak salah, saya lupa itu. Beliau menyebutkan, perhatikan kata beliau ya. Bid'ah itu adalah thariqatun fiddin. Satu cara ya di dalam urusan agama, mukhtara'atun, sengaja dibuat. Memang sengaja dibuat. Ya. Tudahi syari'ata, mirip dengan syariat. Persis dengan syariat. Ya. Yuqsadu biha at-ta'abbudu lillahi ta'ala, yuqsadu biha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Yang mana dimaksudkan dari dibuatnya syariat itu untuk beribadah kepada Allah secara berlebihan. Maka coba untuk melihat orang buat zikir, orang zikir ala tasawuf itu, zikir 1000 kali. Ya, zikir 1000 kali. Jadi ketika zikir itu ya, kepala ini juga goyang. La ilaha illallah. Jadi illallahnya ke sini. Ya, la ilaha illallah. Berlebih-lebihan. Sudah gitu semakin naik tingkatannya, semakin zikirnya dirubah. Dan banyak doa-doa, wirid-wirid yang datang, yang dibuat oleh mereka, mirip dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, solawat-solawat yang dibuat oleh mereka. Ini banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, solawat ini sanadnya sampai kepada guru kami sampai kepada ini, segala macam. Ya. Dan di antara syubhat mereka itu, selalu mereka mengatakan, guru kami itu ilmunya sanadnya bersambung. Maka kita katakan, ya, dakwah salafiyah juga seperti itu. Sanad ilmunya bersambung kepada Nabi SAW. Dari guru-guru mereka. Cuma kan kita tidak perlu menyebutkan seperti itu. Dikira dakwah salaf itu ilmunya tidak bersanad. Semuanya bersanad. Bersambung. Sampai kepada Nabi SAW. Apa yang kita baca, itu kan semua warisan dari Nabi SAW. Gimana caranya kita bisa memahami apa yang kita baca yang benar ini, kalau itu tidak datang dari Nabi SAW? Kan semuanya pasti bersambung. Nah, terkadang mereka menyebarkan syubhat-syubhat seperti itu untuk merancukan pemikiran kita, supaya kita ini semakin ragu dengan dakwah salafiyah ini. Oleh karenanya para ikhwan, ya, saya nasihati kepada diri saya pribadi dan kepada antum semuanya, ya, benar-benar kita berhati-hati di dalam kita mencari ilmu ini. Karena banyak orang-orang yang sudah mulai menyimpan identitas mereka, yang mereka itu bukan dakwah salafiyah, tapi menisbatkan diri mereka kepada dakwah salafiyah supaya orang lain itu tertipu. Maka jangan lihat secara casing, tapi lihat kepada hakikat apa yang dia sampaikan. Apakah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para salaf atau tidak. Kalau tidak sesuai, antum tinggalkan.
Tapi kalau sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para salaf, maka silakan untuk belajar kepada mereka. Ya, jangan sampai salah di dalam memilih guru. Hadza wallahu alam yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan atas perhatian teman semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.